Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kawan-kawan, Aga Imanuddin. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah like dan subscribe channel ini. Semoga membantu saya lebih semangat dan lebih getol untuk membuat karya-karya yang lebih bermanfaat buat kawan-kawan semua. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya dulu waktu belum mengenal faktor kali dalam kehidupan saya. Nah, dulu saat saya bekerja itu cenderung memikirkan untuk diri sendiri, bagaimana berpenghasilan buat diri sendiri ataupun keluarga. Jadi cenderung lebih individualis. Nah, berbeda saat saya sudah resign dari pekerjaan saya, alhamdulillah merubah mindset dan paradigma baru dalam kehidupan saya. Saya tidak harus berpakaian rapi dan disiplin bekerja full day untuk hanya mendapatkan gaji atau upah UMK. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kita bekerja, cuma kita cenderung lebih rutin dan terbelenggu dengan rutinitas, sehingga daya kreativitas kita menurun. Nah, itu yang saya rasakan. Dan alhamdulillahnya saat saya sudah resign, saya seperti memegang sebuah tongkat estafet, yang mana harus kita pindahkan untuk ke orang lain, atau pindah tangankan kepada orang lain untuk mencapai garis finish. Jadi ada tujuan yang lebih berharga. Itu saya dapatkan setelah saya resign kawan-kawan semua. Nah, jadi saya sempat berpikir bagaimana saya bermanfaat buat si A, si B, dan si C. Dan sampai sekarang pemikiran itu masih tetap ada kawan-kawan semua. Nah, jadi berbeda jauh saat saya bekerja dulu. Bersyukur sekali di sini setelah saya resign, saya kenal dengan seorang yang luar biasa, teman sekaligus guru di dalam kehidupan saya di awal-awal saya resign dari pekerjaan saya, yang bernama Mas Wahyu dan Mas Aris. Nah, beliau berdua ini adalah founder dari 3D Goes to School, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang edutainment atau edukasi dan hiburan di lembaga-lembaga sekolah di seluruh Indonesia. Nah, saya bergabung dengan beliau dikasih area wilayah Kediri, dan di SD Blaru 1 di situ awal mula saya kenal dengan guru, berbicara dengan orang-orang instansi ya di sekolah tersebut. Apa yang saya tawarkan adalah tentang manfaat menggunakan film 3D dalam media pembelajaran kepada adik-adik sekolah. Nah, apa hubungannya dengan leverage? Mari kita sambung, atau daya ungkit atau faktor kali. Nah, di sini saya tidak mungkin bekerja sendiri karena waktu kita sehari cuma 8 jam. Sehingga sangat terbatas untuk kita mencapai hal-hal yang besar untuk kita capai sendiri. Karena tubuh kita satu, badan kita satu, tidak mungkin kita bisa mengcover seluruh wilayah Kediri kalau kita kerjakan sendiri. Nah, disinilah ketemu leverage atau faktor kalinya. Saya mencoba untuk berpikir bagaimana saya berpenghasilan 3-4 kali lipat dari upah dulu yang saya terima waktu bekerja. Di sini saya dibedah mindsetnya dengan Mas Wahyu, seperti ini Mas Aga, seperti itu Mas Aga, seperti ini. Nah, akhirnya apa? Saya harus banyak memiliki mitra atau klien atau tim, ya. Jadi intinya adalah tim. Setiap kali saya menjelaskan program 3 dimensi ke lembaga-lembaga sekolah, saya lakukan sendiri. Pemutaran, penjadwalan, semua saya lakukan sendiri, pencatatan sendiri. Setelah saya jalankan 1-2 bulan, oh ternyata kerja sendiri, jalan sendiri itu melelahkan, capek dan menguras tenaga. Sehingga apa? Hasil yang kita terima pun dari satu pintu rezeki kita sendiri. Beda halnya saat saya memikirkan kalau kita memiliki tim atau mitra. Sehingga saya bertekad untuk bagaimana program ini harus dirasakan selain adik-adik sekolah, guru-guru, juga kepada mitra-mitra yang mau menjalankan usaha ini. Nah, alhamdulillahnya saya nggak jalan sendiri. Saya banyak menemukan mitra sampai totalnya lebih dari 14 tim, 14 mitra yang saya sebar di beberapa kecamatan di Jombang, Kediri, Nganjuk, sampai juga Batu Malang. Nah, alhamdulillah sekali berkat usaha, tekad, dan kerja keras kita bersama kawan-kawan, ya, kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Satu minggunya lebih dari 3.000 siswa yang ikut program kita.
Nah, tentu penghasilannya sangat besar sekali waktu itu. Ditopang dengan kita tidak kerja sendiri, kawan-kawan semua. Acap kali kita sudah menemukan jadwal tayang di sekolah, di lembaga, kita sudah tidak door to door lagi ke sekolah. Yang kita tuju adalah instansi yang membawahi sekolah-sekolah tersebut, atau sering disebut UPTD, atau langsung ke dinas-dinas pendidikan di mana di kota tersebut saya kunjungi. Yang kita closing, yang kita tangani, yang kita handle adalah langsung kepala-kepala dinas terkait, supaya apa? Bisa langsung mendelegasikan apa yang kita sampaikan kepada UPTD, dan UPTD meneruskan kepada sekolah-sekolah yang berada di wilayah tersebut. Sehingga satu kali prospek, satu kali kita bertemu dengan kepala dinas, dengan orang-orang dinas terkait, kita sudah tidak memakan banyak waktu. Nah, itu yang kita jalankan. Tidak cuma di situ, ada kelanjutannya, yaitu follow up dilanjutkan oleh mitra-mitra kita yang sudah terdaftar. Nah, pemaparan seperti ini tidak mungkin kita bisa jalankan sendiri. Tentu kita membutuhkan tim. Jadi, kunci suksesnya saat kita mau mendapatkan faktor kali adalah hebatnya tim, ya, berkembangnya tim, kompaknya sebuah tim di dalam organisasi kita. Sehingga kita kerjanya tidak sendiri, kawan-kawan semua. Jadi bisa dihandle banyak orang, semakin kerjaan kita banyak yang handle, ada banyak orang yang terlibat, maka semakin ringan pekerjaan kita dan semakin efisien waktu yang kita gunakan. Hasilnya juga maksimal karena rezekinya dari berbagai pintu. Itu yang saya dapatkan, kawan-kawan. Jadi sukses itu ya harus berani berpikir besar dan juga berani memikirkan bagaimana manfaat ini bisa dirasakan gak cuma kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Mungkin bisa sahabat, bisa kerabat, teman, atau orang lain yang tidak kita kenal pun. Kenapa saya bilang orang lain yang kita tidak kenal pun? Karena saya dulu merekrut mitra atau tim ini bukan dari kalangan saudara atau kerabat kita. Kita datangi kantor pos, ya, kita nego kantor pos untuk bisa menayangkan iklan lowongan yang bisa dipampang, ya, bisa ditempel di setiap papan informasi di seluruh kecamatan Jombang waktu itu, biar papan informasi lowongan tersebut bisa dilihat para pencari kerja. Nah, di situ alhamdulillah kita mendapatkan klien atau mitra dari 21 kecamatan yang kita tempel. Iklan yang kita tempel di beberapa kantor pos yang tersebar di seluruh kecamatan Jombang menghasilkan banyak pelamar-pelamar baru yang tentunya kita juga menyeleksi, di mana orang-orang tersebut yang sesuai kandidat yang kita butuhkan, maka kita rekrut untuk menjadi tim kita atau mitra kita. Dan ini bukan bekerja loh, ya. Ini sifatnya adalah sebagai mitra atau partner kerja. Jadi tidak ada istilahnya gaji pokok ataupun absensi di sekolah, seperti di sekolah atau di sebuah perusahaan-perusahaan. Jadi ini bebas atau freelance sering kita sebut. Nah, namun dari program ini banyak sekali tim teman-teman yang sudah sukses mendapatkan penghasilan dari program 3D Goes to School. Disinilah awal mula saya mengenal yang namanya faktor kali atau leverage atau daya ungkit. Nah, sehingga pemahaman saya saat ini, saya tidak bisa bekerja kalau saya bekerja sendiri. Saya tidak mempunyai semangat tinggi kalau saya lakukan sendiri. Akhirnya apa? Di bawah sadar saya tertanam bahwasanya saya harus memiliki mitra, saya harus bekerja sama, saya harus bermanfaat buat orang lain, dan tidak saya genggam sendiri. Jadi rezeki itu bisa banyak datangnya saat banyak orang lain yang mendoakan, banyak tim yang terlibat di dalamnya. Nah, itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan juga terinspirasi dari cerita yang saya sampaikan kali ini. Jadi waktu dulu saya sering sekali berdoa sama Allah, ya, semoga mendapatkan tim atau mitra yang juga frekuensinya sama dengan kita, semangatnya sama dengan kita, ya, rajinnya sama dengan kita. Alhamdulillah dari 14 tim tersebut hampir setiap minggu, setiap bulan kita penayangan full jadwalnya, ya. Nah, namun waktu itu
bulan puasa, jadi ada liburan. Nah, di situ kita off sampai dengan akhir puasa, sampai dengan akhir lebaran, kita nunggu sampai sekolah itu masuk lagi. Nah, itulah awal mula saya mengenal yang namanya leverage atau daya ungkit, faktor kali ya. Jadi kita bekerja tidak sendiri, rezekinya juga tidak datang dari satu tuh, tapi dari banyak pintu, dari banyak doa-doa yang dipanjatkan mitra-mitra kita. Nah, saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah sekali dikenalkan dengan namanya program 3D Goes to School ini. Dari konsep ini saya tanamkan, saya terapkan di usaha saya yang sekarang. Alhamdulillah pencapaiannya luar biasa, jauh di luar dugaan. Ya, alhamdulillah dengan bantuan doa dan tim saya berkembang pesat di usaha saya saat ini. Itu ilmunya saya dapatkan selain dari Alfamart, juga saya dapatkan dari konsep 3D Goes to School, kawan-kawan semua. Nah, semoga kawan-kawan juga terinspirasi dari apa yang saya lakukan. Saya tidak banyak menggurui kawan-kawan. Di sini saya coba berbagi atau sharing pengalaman saja. Jika kawan-kawan memiliki pengalaman yang sama atau mirip, atau mungkin punya pengalaman baru yang bisa saya gali, monggo kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar kawan-kawan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.